Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kebijakan dividen. Materi kebijakan dividen ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Lutfia Putri, NPM 1901010108, Herlina Hira 1901010112, Sutriyono NPM 1901010118, Nungki 24, Adi Sulaiman Toha NPM 1901010141 dan Amadia Arinta NPM 190101010148. Materi kebijakan dividen ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Lutfia Putri, NPM 1901010108, Herlina Hira 1901010112, Sutriyono NPM 1901010118, Nungki 24, Adi Sulaiman Toha NPM 1901010141 dan Amadia Arinta NPM 1901010118. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen menempatkan laba adalah membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali dalam perusahaan. Laba ditahan atau retained earnings merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Akan tetapi, dividen merupakan arus kas yang disisihkan oleh pemegang saham. Teori kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan yang berhubungan dengan pembayaran dividen oleh perusahaan. 1. Teori dividen tidak relevan. Jadi, teori dividen tidak relevan menyatakan bahwa dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan. 2. Teori dividen yang relevan disebut the bird in the hand, ditemukan oleh Gordon and Lindner. Teori ini lebih menyatakan dividen lebih memiliki kepastian daripada 1000 capital gain. Capital gain di sini adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang bisa berupa dividen dan capital gain. 3. Teori perbedaan pajak. Teori ini menyatakan investor lebih suka menerima capital gain daripada dividen karena capital gain memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak dividen. Teori hipotesis sinyal dividen. Teori ini menunjukkan bahwa investor lebih menyukai dividen daripada mendapatkan capital gain. Poin 6 adalah perilaku kebijakan dividen. Perusahaan berusaha membayar dividen per saham yang telah ditetapkan. Akan tetapi kenaikan dividen akan naik hanya sesudah kenaikan laba tampak betul dapat mendukung dan relatif permanen. Apabila dividen sudah dinaikkan, usaha gigih dilakukan untuk membayar dividen dalam jumlah baru yang ditetapkan tersebut. Jika laba turun, dividen pada saat itu biasanya tetap dibayarkan sampai diperoleh kepastian bahwa laba tidak akan naik lagi. Poin ketujuh. Poin 6 adalah perilaku kebijakan dividen. Perusahaan berusaha membayar dividen per saham yang telah ditetapkan. Akan tetapi kenaikan dividen akan naik hanya sesudah kenaikan laba tampak betul dapat mendukung dan relatif permanen. Apabila dividen sudah dinaikkan,
usaha gigih dilakukan untuk membayar dividen dalam jumlah baru yang ditetapkan tersebut. Jika laba turun, dividen pada saat itu biasanya tetap dibayarkan sampai diperoleh kepastian bahwa laba tidak akan naik lagi. Poin ketujuh, dana yang bisa dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dikaitkan dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham. Laba ini ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan berada di baris terakhir atau laba setelah pajak. Jumlah dana yang bisa dibagikan sebagai dividen bisa dinyatakan dengan persamaan D sama dengan E plus penyusutan dikurangi investasi pada aktiva tetap dikurangi penambahan modal. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada 6 faktor. Yang pertama, aturan-aturan hukum. Aturan ini penting karena merupakan kerangka untuk merumuskan kebijakan dividen, agar ada batasan dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, kebutuhan pendanaan perusahaan. Untuk mengetahui posisi kas perusahaan dan menentukan arus kas yang akan terjadi ketika tidak ada perubahan dalam kebijakan dividen. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan yang penting dalam keputusan dividen, karena dividen menunjukkan arus kas keluar. Yang keempat adalah kemampuan untuk meminjam. Apabila kemampuan meminjam suatu perusahaan relatif singkat, maka perusahaan itu dalam posisi fleksibel. Karena hal ini, pihak manajemen tidak terlalu khawatir dalam berpengaruh dividen tunai terhadap likuiditas. Yang kelima, batasan-batasan dalam kontrak utang. Syarat perjanjian utang digunakan untuk pelindung dalam kesepakatan obligasi atau perjanjian pinjaman, dan meliputi batasan untuk membayar dividen. Batasan ini ditentukan oleh pemberi pinjaman. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian. Pembiayaan internal sangat penting dalam usaha untuk mempertahankan kendali akan memperkecil pembayaran dividen. Selanjutnya, bagan pembayaran dividen. Ada 3. Yang pertama, jumlah dolar stabil per tahun. Kebijakan dividen stabil. Kebijakan untuk membayar jumlah dolar yang stabil per tahun. Yang kedua, rasio pembayaran konstan. Kebijakan pembayaran berdasarkan presentasi tertentu dari laba dapat diketahui apabila menggunakan kebijakan ini, berarti jumlah dividen dalam dolar akan berfluktuasi. Kebijakan ini tidak akan memaksimalkan nilai saham di perusahaan. Yang terakhir, dividen tetap yang rendah ditambah ekstra. Kebijakan ini merupakan gabungan dari kebijakan dividen stabil dengan rasio pembayaran konstan. Kebijakan ini memberi fleksibilitas pada perusahaan, tetapi menyebabkan penanaman modal sedikit ragu-ragu tentang beberapa besarnya pendapatan dividen mereka. Faktor yang menentukan kebijakan, yang pertama adalah ada pembagian. Pembagian dividen tidak harus sebesar-besarnya. Yang kedua, menentukan jumlah dividen dalam bentuk rasio agar memudahkan dalam meningkatkan pembayaran dividen apabila laba perusahaan meningkat. Terus, apabila perusahaan menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan, lebih baik perusahaan mengurangi pembayaran dividen dibandingkan menerbitkan saham. Lalu, apabila pemodal jual sahamnya akan terkena biaya transaksi dan tidak adanya faktor pajak dan hanya ada faktor biaya transaksi, penerima dividen akan lebih menyukai daripada mereka merealisasi capital gains. Dalam keadaan pemodal membayar pajak penghasilan, pertimbangan antara menerima dividen atau merealisir capital gains bisa berbeda.
faktor yang menentukan kebijakan yang pertama adalah ada pembagian pembagian dividen tidak harus sebesar-besarnya. Yang kedua, menentukan jumlah dividen dalam bentuk rasio agar memudahkan dalam meningkatkan pembayaran dividen apabila laba perusahaan meningkat. Terus, apabila perusahaan menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan, lebih baik perusahaan mengurangi pembayaran dividen dibandingkan menerbitkan saham. Lalu apabila pemodal jual. Yang selanjutnya yaitu pembayaran dividen saham, pemecahan saham, dan pembelian kembali saham. Yang pertama, pembayaran dividen saham. Pembayaran dividen ini kadang dalam bentuk saham atau stok dividend atau saham tambahan, bukan dalam bentuk cash dan hanya berupa pemindah pembukuan dari pos laba ke pos modal didasarkan pada nilai pasar. Pertimbangan dari pembayaran dividen menggunakan saham mungkin untuk tidak mengecewakan para pemegang saham, sedangkan dana tunai akan digunakan untuk ekspansi. Yang kedua, pemecah saham. Pemecah saham atau stock split dilakukan perusahaan untuk meningkatkan jumlah lembar saham, akan tetapi nilai nominal dalam harga saham akan berkurang. Pemecah saham dilakukan karena dengan memecah saham maka jumlah lembar saham meningkat, sehingga diharapkan likuiditas saham tersebut di bursa akan meningkat pula. Manajemen perusahaan mungkin memperkirakan bahwa harga saham perusahaan tersebut akan makin tinggi di masa yang akan datang sebagai akibat dari prospek yang sangat baik. Yang terakhir, pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham atau stock repurchase akan membuat jumlah lembar saham yang beredar menjadi berkurang dan menyebabkan kenaikan harga saham, sehingga harga saham hanya terkena pajak dengan tarif pas pajak atau keuntungan modal dibandingkan dengan dividen cash yang terkena tarif pajak dividen biasa. Perusahaan dapat membeli kembali saham sendiri dengan dua cara, yaitu yang pertama pasar terbuka. Pembelian dari pasar terbuka biasanya merupakan program yang secara bertahap membeli kembali saham dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, penawar tender. Perusahaan biasanya menentukan jumlah saham yang akan hendak dibeli kembali. Harga tender dan jangka waktu penawaran itu berlaku. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.